Ya, halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot edisi Kamis 7 April 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi pertama datang dari Kota Makassar, di mana PMI Sulsel gelar donor darah berhadiah paket Ramadan. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UDD PMI) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar aksi donor darah selama seminggu. Kegiatan tersebut dimulai di pelataran Masjid Agung Syekh Yusuf, tepatnya di Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa, pada Selasa 5 April 2022. Mobil UDD PMI Sulsel sudah siap sejak pukul 17.00 WITA. Namun donor darah baru mulai setelah sholat maghrib, tepatnya pada hingga 21.30 WITA. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Wahyudin di Makassar. Halo, selamat siang rekan Wahyu. Halo, selamat siang rekan Kinan di studio dan Tribuners dimanapun berada. Ya, baik rekan Wahyudin, bisa Anda informasikan berapa kantong darah yang ditargetkan PMI Sulsel selama bulan Ramadan? Ya, baik rekan Kinan dan Tribuners dimanapun berada, dapat kami laporkan bahwa PMI Sulsel sedang mengadakan donor darah selama bulan Ramadan ini. Dan dimulai pada hari Selasa lalu, tanggal 5 bulan 4, 2022. Jadi seperti biasanya setiap bulan PMI Sulsel menargetkan 1.500 kantong darah sampai 1.600. Hal itu sesuai kebutuhan yang dipersiapkan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan stok darah yang berada di Kota Makassar. Nah, untuk per malam sendiri atau dalam sehari, PMI Sulsel menargetkan 50 kantong darah, sehingga selama bulan Ramadan ini hampir setiap hari PMI Sulsel menyediakan atau mengadakan aksi donor darah. Nah, untuk pertama dilakukan di Masjid Agung Syekh Yusuf. Di sana dilakukan donor darah sejak sore telah sedia mobil yang bakal digunakan. Kemudian donor darah dimulai setelah sholat maghrib hingga pukul 21.30 atau ba'da sholat tarawih. Nah, untuk di Masjid Agung sendiri dipersiapkan sampai hari Jumat, setiap hari dilaksanakan sampai hari Jumat. Kemudian untuk hari Sabtu dan Minggu akan dilaksanakan di Masjid 99 Kubah dengan waktu yang sama. Begitu rekan Kinan. Ya, baik rekan Wahyudin. Selanjutnya, bagaimana cara PMI Sulsel menarik perhatian masyarakat agar ingin mendonorkan darahnya? Ya, baik rekan Kinan, mengingat saat ini bulan puasa, jadi di siang hari itu masyarakat sangat kurang yang ingin mendonorkan darahnya, sehingga dilaksanakan di malam hari dan juga di pelataran masjid besar. Nah, selain di itu, PMI Sulsel juga menyediakan paket Ramadan. Nah, ini untuk menarik perhatian masyarakat agar yang ingin mendonorkan darahnya secara sukarela lebih bersemangat lagi. Dalam paket Ramadan itu terdapat beras 2 kilogram, ada juga minyak goreng 1 liter, gula pasir setengah liter, serta sirup, biskuit, dan juga vitamin yang disediakan. Nah, bahan pokok ini menurut Wakil Kepala Pelayanan Donor Darah yang berada di sana, Dr. Andin, bahwa ini merupakan kebutuhan masyarakat, apalagi saat ini minyak goreng cukup langka di Kota Makassar. Sehingga dengan adanya bantuan paket ini, masyarakat lebih bersemangat lagi. Begitu rekan Kinan. Ya, baik. Selanjutnya bisa Anda informasikan juga apa yang diharapkan selama aksi donor darah ini berlangsung. Ya, baiklah, Wakil Kepala Pelayanan Donor Darah Dr. Andin berharap dari setiap kegiatan ini, apalagi dengan diberikannya paket Ramadan ini, masyarakat bisa lebih berantusias lagi di bulan suci Ramadan.
mengingat stok darah di bulan suci Ramadan, kata Dr. Andin, itu akan terus berkurang, akan terus digunakan, sehingga PMI selalu menyediakan stok darah meskipun di bulan suci Ramadan. Jadi harapannya masyarakat tetap berantusias meskipun di bulan suci Ramadan, karena ini juga dilakukan di malam hari. Demikian rekan Kinan dan Tribuners dimanapun berada. Ya, baik, terima kasih rekan Wahyudin untuk laporan lengkap Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana padi riba di Desa Maranu, Luwu Utara. Seusai jeda berikut. Ya, baik, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana padi reba di Desa Maranu, Luwu Utara. Puluhan hektar tanaman padi milik petani di Desa Maranu, Kecamatan Baebunta, Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Utara, di mana padi reba akibat diterjang angin kencang disertai dengan hujan deras. Kejadian ini mengakibatkan petani mengalami kerugian yang cukup banyak. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Khalid Mawardi di Luwu Utara. Halo, selamat siang rekan Khalid. Halo Kinan. Ya, baik rekan Khalid, bisa Anda informasikan apa penyebab tanaman padi petani sampai rebah? Jadi dalam beberapa hari terakhir terjadi cuaca yang tidak begitu baik di Kabupaten Luwu Utara atau cuaca buruk, di mana intensitas hujan di Kabupaten Luwu Utara dalam beberapa hari terakhir cukup tinggi, hampir setiap hari hujan. Parahnya lagi, hujan tersebut disertai dengan angin kencang. Angin kencang ini menyebabkan salah satunya tanaman pertanian milik petani, terutama tanaman padi, mengalami kerusakan atau rebah di beberapa lokasi. Salah satunya di Desa Maranu, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara, di mana terdapat puluhan hektar tanaman padi milik petani yang rebah dan rusak akibat diterjang angin kencang yang disertai dengan hujan deras. Selain itu juga terjadi kejadian yang sama juga terjadi di beberapa desa lainnya, namun tidak separah di Desa Maranu. Itu Kinan. Ya, baik rekan Khalid, bagaimana dengan respon petani soal kejadian tersebut? Petani sendiri tentunya sangat frustasi dengan kejadian ini, karena tanaman padi yang diterjang atau rebah, diterjang angin, itu tidak lama lagi akan dipanen. Tentunya kejadian ini membuat mereka mengalami kerugian, dan tentunya produktivitas atau hasil dari panen gabah nantinya pastikan akan menurun. Padahal menurut mereka tanaman padi mereka sudah tumbuh cukup baik dengan perawatan yang cukup baik dan memakan biaya yang cukup banyak, namun di akhir-akhir menjelang panen mereka ditimpa musibah. Itu Kinan. Baik, selanjutnya bagaimana dengan langkah yang diambil petani melihat kondisi ini? Petani sendiri saat ini masih berupaya untuk melakukan langkah-langkah agar mereka tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Salah satu langkah yang ditempuh petani adalah melakukan panen lebih dini agar mereka masih dapat atau mendapatkan hasil dari tanaman mereka, sebab apabila lambat maka tanaman akan semakin rusak, sebab tanaman padi yang rebah
Toba itu setiap saat atau 24 jam akan terendam oleh air sehingga cepat mengalami kerusakan. Olehnya itu petani hanya berupaya untuk memanen secepat mungkin. Dan tentunya petani berharap ada perhatian dari pemerintah daerah terkait dengan demikian Kinan. Ya, baik rekan Khalid Mawardi, terima kasih untuk laporan lengkap Anda langsung dari Luwu Utara dan selamat bertugas kembali untuk Anda. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Cerita Yusuf Ucup di Bulukumba berubah jadi Transformers untuk berinfak. Seusai jeda berikut. Ya, baik Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya datang dari Kabupaten Bulukumba, di mana cerita Yusuf Ucup di Bulukumba berubah jadi Transformers untuk berinfak. Aksi Yusuf Ucup perlu ditiru banyak orang, di mana kesehariannya sebagai relawan bencana tak menyurutkan niatnya untuk berbagi dan juga berinfak. Di sela waktunya sebagai relawan bencana, ia juga berperan sebagai Bumble seperti dalam film Transformers. Ia diupah seikhlasnya dari warga yang berfoto dengannya. Dan dari hasil uang yang terkumpul, kemudian sebagian diinfakkan ke Badan Amil Zakat Nasional atau Bazasnas Bulukumba. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Firki Arisandi di Bulukumba. Halo, selamat siang rekan Firki. Ya, selamat siang Kinan. Baik rekan Firki, bisa Anda informasikan bagaimana dengan keseharian Yusuf Ucup ini di Kabupaten Bulukumba khususnya? Ya, baik Kinan. Jadi hal menarik yang diperlihatkan oleh Yusuf Ucup, dia mencoba untuk memberikan hiburan kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini dengan menjadi Bumblebee, sebagaimana yang tampil dalam film Transformers, Kinan. Dan kesehariannya Yusuf Ucup ini adalah seorang relawan bencana Kabupaten Bulukumba yang aktif di dalam Pandita Rescue, dan sehariannya memang lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Namun saat pandemi ini dia melihat bahwa ada kekurangan hiburan terhadap masyarakat, sehingga Yusuf akhirnya mencoba mengumpulkan sedikit demi sedikit uangnya hingga akhirnya bisa membeli Bumblebee yang akhirnya bisa digunakan untuk menghibur masyarakat. Dan saat menghibur masyarakat, dia hanya meminta bayaran seikhlasnya dari warga yang ingin berfoto dengannya, dan uang yang dari hasil yang terkumpul itu Kinan tidak digunakan secara pribadi untuk keseluruhan, tapi sebagian besar itu diserahkan kepada Badan Amil Zakat Kabupaten Bulukumba atau Basnas Bulukumba. Kemarin Yusuf Ucup datang menggunakan kostum ciri khasnya ini berwarna kuning ke kantor Basnas Bulukumba untuk menyerahkan infaknya, Kinan. Ya, di mana saja biasanya Yusuf mangkal untuk mempertontonkan aksinya sebagai Bumble? Ya, jadi ada beberapa lokasi yang sering dikunjungi Pak Ucup ini. Salah satunya adalah di lapangan pemuda Bulukumba. Dan di samping itu Kinan banyak tempat-tempat lain juga yang tidak terjadwal, Kinan, karena terkadang di hari Senin misalkan diundang oleh untuk menghadiri acara ini, acara itu, dan lain sebagainya. Jadi
dia juga telah mendapat beberapa undangan dari warga, termasuk juga dalam menghibur anak-anak yang dalam ulang tahun, yang sedang ulang tahun begitu, Kinan. Ya, apa harapannya dengan kegiatan yang dilaksanakan tersebut? Jadi Yusuf ini berharap bahwa kegiatan ini bisa bernilai ibadah untuk dirinya, dan tadi juga ini tidak sempat kami rekam dalam video bahwa Yusuf mengaku ingin mengikuti ASN dan yang setiap bulannya terpotong gajinya untuk berinfak di Basnas Bulukumba, sehingga ia juga berharap dengan kegiatan yang dilakoni ini itu bisa memberikan manfaat untuk masyarakat banyak dan bisa memberikan sumbangsinya terhadap Basnas khususnya untuk memberikan sumbangan berupa infak. Ya, baik. Terima kasih rekan Firky Arisandi untuk informasi lengkap Anda. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Yusuf Ucup selaku manusia Bumblebee. Berikut liputannya untuk Anda. Sejak kapan Pak sudah menggeluti sebagai Bumblebee ini Pak? Jadi saya menggeluti dunia Transformer, khususnya di robot Bumblebee baru kayaknya. Saya cuma terinspirasi dari beberapa tahun yang lalu di film-film, dan akhirnya banyak teman-teman di daerah Jawa, tepatnya di Jakarta atau Jawa Barat, yang turun menghibur anak-anak, karena memang saya mengikuti film ini bahwa Transformer terkhusus dari Bumblebee yang turun dari planet ke bumi untuk menyelamatkan penduduk bumi. Jadi saya terinspirasi, mungkin kalau saya punya rezeki, saya kepingin punya kostum robot Bumblebee ini yang bisa menghibur masyarakat. Apalagi beberapa tahun ini kita sempat terdiam semua di rumah karena adanya yang namanya wabah COVID-19. Jadi kami kalau di Kabupaten Bulukumba ini sudah 2 tahun. 2 tahun kita di rumah semua mengikuti arahan pemerintah, selalu jaga jarak dan sebagainya. Ini saya termotivasi kurang lebih sebulan sebelum bulan Ramadan ini ingin memiliki kostum ini dan coba-coba berkomunikasi dengan teman sendiri yang ada di Jawa Barat sana. Akhirnya tercapai. Akhirnya saya berupaya belajar dulu menggunakan alat ini karena tidak begitu serta-merta begitu tiba langsung bisa kita operasikan. Jadi kami harus belajar dulu bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara berjalannya. Sampai ya selama belajar juga kendalanya lumayan juga, sampai 3 kali jomplang di tempat ini. Alhamdulillah tidak ada luka-luka, cuma karena sudah ketahuan mau jatuh jadi bisa mengantisipasi sebelum terjatuh. Dan yang menarik ini Pak, ini hasil dari sumbangan warga dari untuk yang berfoto itu disumbangkan ke Basnas. Itu apakah memang diniatkan sejak awal Pak atau bagaimana? Itu memang rencana, memang sudah muncul dari hati sebagai penggerak kemanusiaan. Jangan menunggu kita besar atau kaya baru kita membantu sesama. Jadi memang sudah niat saya, mungkin itu cita-cita saya dikabulkan sama Tuhan, akhirnya rezeki ada masuk, bisa saya beli. Jadi memang janji saya selama robot Bumblebee ini saya gunakan beroperasi di masyarakat, yang foto boleh beberapa kali foto dan membayar seikhlasnya. Nah, hasil dari itulah saya sisihkan sebagian untuk saya sumbangkan melalui Basnas. Jadi Basnas yang bisa menyalurkan nanti apa kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan apa yang bisa dibantukan. Dari segitulah saya termotivasi. Jadi saya tidak pernah menjual jasa, saya cuma mengajak masyarakat bagaimana kita membantu sesama. Jadi bukan sebagai mata pencaharian robot ini. Saya terkhusus untuk membantu masyarakat yang butuh uluran tangan. Jadi apa harapannya ke depannya Pak? Jadi harapan saya mungkin perlunya di Kabupaten Bulukumba seperti halnya UMKM dan sama halnya UMKM yang kecil ini yang dikelola atau yang didampingi Basnas dan yang langsung bersentuhan pemerintah langsung mungkin bisa menyisihkanlah sedikit penghasilan mereka dan kita sama-sama mengumpulkan, kita bawa ke Basnas, percayakan ke Basnas lah. Kita percayakan ke Basnas untuk menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih Pak. Ya, itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh wartawan kami. Dan terima kasih rekan Firky Arisandi untuk laporan Anda langsung dari Kabupaten Bulukumba dan selamat bertugas kembali.
Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Nenek 76 tahun di Makassar terkena tembakan peluru seusai jeda berikut. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya, datang dari kota Makassar, di mana nenek 76 tahun di Makassar terkena tembakan peluru. Seorang perempuan lanjut usia di kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengalami luka tembak akibat peluru nyasar. Lansia itu bernama Hasna, usia 76 tahun, warga Jalan Singa, Lorong 1, Kelurahan Bontobiraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, di mana ia terkena peluru nyasar di tempat tidur kamarnya saat hendak bangun santap sahur pada Rabu 6 April 2022 dini hari. Saya baru mau bangun makan subuh sahur, ada suara meledak satu kali, terus saya dikena di bagian perut, kata Hasna pada saat ditemui Tribun Timur. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Muslimin Emba di Makassar. Halo, selamat siang rekan Emba. Ya, selamat siang, Kinan. Baik rekan Emba, bisa Anda informasikan bagaimana dengan kronologi kejadian nenek tersebut? Ya, Rabu dini hari kemarin, insiden peluru nyasar itu melukai seorang nenek bernama Hasna yang saban hari berjualan kue di Jalan Singa Lorong 1. Hasna terkena proyektil peluru di bagian perut sebelah kiri saat hendak bangun mempersiapkan santap sahur. Saat itu dia masih tidurnya atas aseng rumah, kemudian merasakan sakit begitu di bagian perut, ada cucuran darah yang keluar dari Kinan. Ya, bagaimana dengan proyektil peluru yang ditemukan? Ya, Kinan dan Tribuners dapat saya jelaskan untuk proyektil peluru yang ditemukan nenek Hasna dan cucunya Satria di tempat tidur kamarnya itu sudah diambil ataupun diamankan oleh tim Inafis Polrestabes Makassar yang langsung mendatangi lokasi beberapa saat kemudian diamankan. Lalu proyektil itu saat ini sudah berada di laboratorium forensik cabang Makassar untuk dilakukan uji balistik. Begitu. Nah, dengan kondisi nenek Hasna sampai saat ini, rekan Emba? Ya, kondisi nenek Hasna sejauh ini sudah membaik, sudah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan di Rumah Sakit Bayangkara karena luka yang diderita itu semacam hanya begitu, tidak sampai proyektilnya masuk ke dalam perut. Jadi serempet proyektil yang kemudian proyektil itu jatuh di atas kasurnya. Ya, baik rekan Emba, terima kasih untuk informasi lengkap Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan korban atas nama Nenek Hasna dan dilanjutkan dengan Kasih Humas Polrestabes Makassar. Ada AKP Lando KS, berikut liputannya untuk Anda. Nenek, bagaimana ceritanya itu nenek sampai kita kena peluru? Dalam kamar tidur baru makan subuh, bangun nenek bilang. Oh, mau makan sahur? Iya mau makan sahur, bangun langsung ada itu. Kita langsung ada yang iya makanya tuh ada pisau kayak apa? Kayak apa itu? Kita ada dengar suara meledak begitu? Iya satu kali. Terus dugaan peluru nyasar di Jalan Singa yang mengenai seorang nenek, infonya seperti apa? Iya benar, bahwa ada laporan kejadian
Seorang nenek luka. Sesuatu benda yang dalam penyelidikan benda seperti apa. Tadi pagi sekitar jam 3.40 di Jalan Singa. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan korban dan Kasih Humas Polrestabes Makassar. Dan terima kasih rekan Emba untuk informasi Anda langsung dari Kota Makassar dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia, wakil kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.